Iya, misalnya telepon, coba deh Bill, coba deh lu liatin deh, di mana sih ini gini-gini. Oke, ya udah ntar ya. Ini talk show, bukan podcast. Terima kasih Nabila Gomez sudah hadir di acara Bincang Santai bersama AJV. Sama-sama, terima kasih juga. Terdengar juga Nabila bisa ada melihat sesuatu itu di luar. Itu benar nggak sih dibilang tuh mengetahui misalnya ada orang-orang yang nggak bagus, itu dari mana sih mungkin? Nah, itu dia. Sebenarnya itu terasa ketika aku ikut beberapa program di Trans kayak Mr. Tukul Jalan, Mas Tukul, Mr. Tukul Jalan. Dulu kan saat-saat zaman-zaman itu kan masih dunia lain yang botak itu sih. Uji nyali gitu. Terasanya dari program-program itu sebenarnya. Tapi memang basicnya dari kecil juga aku sedikit bisa berkomunikasi dengan hal-hal makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Seperti itu. Memang ada basicnya. Bisa begitu emang dari basic kan maaf tetap aja kan orang tua kan kakek orang tua. Turunan dari kakek atau dari eyang. Oh, eyang. Dari keluarga mama Jogja kan. Oh, itu tahunya sejak kapan? Dari kecil itu apa emang? Dari kecil. Umur berapa? Umur 6 tahunan lah ya. Aku udah mulai start. Bisa ngobrol-ngobrol gitu? Iya. Saat itu orang lihat ya kamu kenapa ngomong siapa? Iya. Seperti apa? Ya aku bilang ya aku lagi ngobrol sama om. Zaman itu ya karena masih kecil ya omnya selalu ikut aku terus kemana-mana. Oke. Om aku nyanyi dulu ya. Om aku syuting dulu ya. Oh berarti kamu ada jagain itu kan ya? Kalau dibilang tetapi langsung. Mungkin ya disitulah saat itulah aku mulai berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata yang akhirnya itu sempat hilang saat aku udah akhir balik. Aku sempat nggak bisa, udah hilang aja gitu. Kayak hilang dengan sendirinya. Sampai akhirnya itu bukan hilang banget ya, maksudnya bukan nggak bisa komunikasi, cuman bisa kayak ngerasa aja, lebih kayak berasa nggak enak nih, auranya nggak enak, cuman berasa gitu, tapi nggak yang benar-benar komunikasi. Hilangnya bukan yang hilang banget, dalam arti hilang tuh ya cuman punya feeling wah ini ada ini. Iya itu, nah baru kebuka lagi masih bisa komunikasi ya? Karena kan kemarin bilang udah nggak bisa komunikasi tapi. Nah saat program-program itu saat ada Mr. Tukul Jalan-Jalan, MDL, karena orang-orang TV waktu itu kayak Bill lu kan bukannya bisa ngerasain bla bla, gue cuma bisa ngerasain doang nih sekarang nggak bisa kan. Disitulah akhirnya diasah lagi gitu kemampuan muncul lagi secara cepat. Karena emang mungkin dari itu. Dan aku juga kayak sebenarnya nggak mau gitu loh, kan aku penyanyi ya, kan seneng joget-joget happy menghibur orang daripada ya dengan orang-orang dengan berhubungan dengan begitu capek loh. Tapi sempet nggak sih namanya kan itu kan memang dari keturunan ya kan. Naik mobil juga kan sendiri tuh. Iya. Nah, sempet jalan juga kan, kalau jalan malam-malam kan pasti ada aja orang-orang yang normal ya. Yang normal kan nggak kelihatan, tapi yang abnormal pasti ada tuh. Dulu sih awal-awal sih kalau ngomongin itu ya, dulu sih awal-awal sih nggak nyaman banget sih Mas. Iya. Nggak nyaman banget, aku kayak ya di jalan nyetir sendiri, even itu mau nyetir sendiri, mau disetirin, dimanapun ya di pohon, di jalan, aku lagi mandi, aku lagi ngapain aja kan selalu kelihatan ya, nggak nyaman. Awal-awal tuh kayak takut-takut gitu. Hindarin gimana kalau nggak takut itu? Ya itu tadi balik lagi karena syuting program itu terus ketemu dengan yang lebih expert lah ya, kayak Mbak Sarah Wijayanto, kayak ada beberapa Pak Ustadz-nya, apa segala macam. Akhirnya disitulah aku coba belajar sedikit-sedikit gimana sih untuk handle, gimana cara bukanya, gimana aku bisa menutupnya, kapan aku bisa berkomunikasi. Kalau itu kan ada caranya gitu, nggak melulu begitu terus, karena hidupku juga nggak akan tenang kalau kayak gitu terus gitu kan. Terus akhirnya disitulah mulai pelan-pelan belajar sampai saat ini pun juga sudah mengerti gimana caranya. Tapi kalau ada yang tahu misalnya Nabila bisa melihat itu, ada nggak sih orang bilang, Bil, tolong dong ke rumah gue dong, nih ada ininya nggak nih, bagus nggak nih auranya? Boleh nggak ada gitu kayak temen kah, atau keluarga? Sering. Gara-gara faktor itu ya? Sering sampai kadang-kadang juga aku tuh sering banget ditanyain kayak,
STNK gue tuh gue taruh sini ya, di telepon cuma gara-gara nanya STNK. Iya, terus emang dipikir gue polisi jadi barang-barang hilang. Tapi nggak tahu kenapa. Iya, bisa tahu kalau ada lo taruh di sini lu lupa gitu. Iya, gue tak bisa nggak tahu kayak tiba-tiba kayak nggak hilang kok. Iya, misalnya telepon, coba deh lu liatin deh, di mana sih ini gini. Oke, ya udah ntar ya, kan tunggu mood dulu ya, tunggu konsentrasi dulu lah paling lama. Tunggulah 5 menit, 10 menit, 15 menit lah paling lama, gue telepon dulu lagi. Terus gue telepon lagi, kayak gue konsentrasi atau segala macam, gue bilang, enggak kok nggak hilang. Coba lu cari di lemari atau di bawa ini, bawa ini gini. Bener nggak ada? Lu ada lemari ini nggak gini. Gue sedetil itu gue juga nggak tahu. Ya. Dan ternyata astagfirullahaladzim ketemu, alhamdulillah dibilang gitu. Beneran gitu ya. Nggak ada. Aku juga nggak tahu. Itu cuma di alam sadar kali ngomongnya. Iya. Dan yang paling horornya lagi, aku punya pengalaman. Aku boleh sharing ya? Boleh. Karena aku punya kemampuan gini, akhirnya setiap off-air pastilah yang namanya tempat-tempat off-air kan. Pasti ada lah. Di daerah-daerah pasti ada, setiap daerah. Dimanapun kita berada pasti ada. Aku pernah suatu hari off-air nyanyi di daerah yang nonton bukan manusia, Mas. Rame, kita lagi di daerah, sorry aku sebut ya, di daerah Kalimantan. Aku off-air waktu itu, pesta rakyat. Iya. Lagi dangdut banget itu ya, pesta rakyat, rame, penonton full, tapi itu bukan manusia yang nonton. Tahu aja dari mana? Ya mungkin orang lihatnya rame gitu aja ya. Tapi orang tahu kalau itu rame gitu. Tahu. Rame gitu dibilang. Rame. Tapi yang kamu lihat itu bukan manusia gitu. Bukan. Karena kalau pada normalnya, pada logikanya, kalau orang lagi pesta rakyat, pasti kan banyak orang jualan lah, orang segitu juta, ribu, ya kita let's say ribuan lah. Kalau turun panggung, aku pulang balik ke hotel, katakan kan pasti dibukain jalan tuh. Kalau kita naik mobil dibukain jalan, terus pasti kan ada orang jalan kaki, ada naik motor, ada orang-orang kan pasti buyarnya kan begitu. Itu hilang aja. Tapi orang-orang itu yang di panggung itu tahu? Apa cuma kamu doang yang tahu? Tahu. Pada akhirnya ya penyelenggara acaranya bilang memang di sini begitu kan. Jadi memang di depan tuh memang ya ada lah sekitar 10-20 orang yang depan ini memang orang manusia biasa. Dari tengah ke belakang sudah beda. Jadi kayak cuman statis doang gitu, kayak cuman diem aja gitu, nggak joget, nggak apa. Yang di belakang itu dia benar-benar sama gitu kayak kita. Iya. Kayak manusia biasa. Iya. Sebegitunya. Dan itu tempat juga Mas Ari Lasso juga sempat di daerah itu juga, dan memang kejadiannya seperti itu. Ari Lasso pernah cerita juga? Iya, sama dengan cerita yang sama di daerah yang sama juga. Mas Ari Lasso juga pernah. Akhirnya kalau misalnya mereka tahu itu, mungkin artis lain takut aja kali ya kalau itu orang lain kali ya. Karena mungkin Ari Lasso bebannya kepikiran itu kali kan? Tergantung lah ya. Kalau bayarannya oke, mungkin ya udahlah sikat aja. Yang penting gue nyanyi ya, gue menghibur setan gitu. Cuman ya kaget juga ya kalau awal-awal, wah ini baru kali ini nih gue punya pengalaman gini gitu kan. Berarti unik juga nih, lucu ceritanya nih. Artinya penonton itu bukan asli semuanya ya, tapi ada sebagian manusia aslinya gitu. Ya kan mereka juga butuh hiburan. Enggak juga, butuh hiburan juga, tapi kan nggak boleh nongol juga gitu. Mereka kan juga butuh hiburan, mereka tuh sama loh kehidupannya sama kayak kita. Ada yang iseng, ada yang jahil, ada yang baik. Tapi kan artinya gini, namanya kan kalau yang begitu kan dia menampakkan dirinya itu kan, walaupun dia tidak seram untungnya ya. Kan misalkan melakukan diri seram, ini kan dia nggak menampakkan diri seram seperti manusia biasa, berarti dia memang mau menikmati supaya orang nggak terganggu, dia wajah manusia aja kali ya. Tapi emang kalau di Kalimantan emang ada lah mistis itu, ada banyak di setiap daerah sih, nggak cuma di daerah Kalimantan. Pada saat itu memang saya lagi offernya di daerah Kalimantan. Oke, terima kasih Najula Gomez udah isi waktu buat bincang-bincang santai ini. Sama-sama, terima kasih banyak. Sama-sama.